Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pajak semuanya, kembali lagi di podcast Bintex, bincang seputar teks. Alhamdulillah, rasanya senang sekali saya Teguh Kusuma selaku moderator pada podcast Bintex kali ini bisa menyapa kawan-kawan pajak lagi untuk memberikan edukasi seputar perpajakan. Kami selaku TAS Center Universitas Swede Gunung Cadi Cirebon bekerja sama dengan KPP Pratama Cirebon 2 untuk memberikan podcast Bintex kali ini dengan materi yang sangat up to date. Kebetulan pada podcast Bintex podcast hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang expert dan kompeten di bidangnya. Di samping kanan saya ada Bapak Taslani selaku penyuluh pajak KPP Pratama Cirebon 2. Halo Bapak, gimana kabarnya nih? Halo Teguh, alhamdulillah sehat. Halo kawan pajak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebelah kiri saya ada ibu yang sangat cantik nih. Ada Ibu Elewati selaku penyuluh pajak KPP Pratama Cirebon 2. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan pajak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada podcast Bintex kali ini kawan pajak bisa nebak kan nih, kita akan membawakan temanya apa. Jadi temanya itu kita sangat dekat sekali dengan kawan-kawan pajak semuanya, khususnya para pengusaha ya Bapak, para UMKM yang berkecimpung dengan usahanya masing-masing. Yaitu kita akan membawakan judul tema yaitu PPh Final UMKM akan segera berakhir. Apakah betul? Langsung saja, saya akan langsung ke Bapak Taslani dulu nih Pak. Selama ini kan para UMKM itu mudah dan nyaman menghitung pajak penghasilan dengan mengalihkan tarif 0,5% dengan penghasilan brutonya ya Pak. Nah, menyinggung tema tadi bahwasanya kan PPh Final tuh UMKM khususnya akan segera berakhir Bapak. Nah, itu gimana Bapak tanggapannya? Pasti kawan-kawan pajak bertanya-tanya nih, kenapa kok bisa berakhir Bapak PPh Final 0,5%-nya? Silakan Pak. Ya, jadi gini, jangan kaget dulu ya kawan pajak ya. Sengaja kami mengambil judul atau tema tersebut supaya menarik perhatian kawan pajak nih. Menarik perhatian supaya kawan pajak penasaran dan antusias untuk menyimak podcast kita ini sampai akhir. Supaya tidak gagal paham. Makanya penting untuk kita simak sampai akhir dulu ya. Oke. Nanti kita kupas lagi. Siap Bapak. Berarti kawan pajak tetap stay tune sampai akhir podcastnya ya Pak ya. Oke. Jadi maksudnya gimana dong Pak? Maksud dari PPh Final UMKM ini akan segera berakhir. Jadi penasaran nih Pak. Ya, jadi gini ya, sebelum kawan pajak bisa memahami tema yang kami sampaikan tadi di awal, ya terlebih dahulu saya ingin flashback dulu ya mengenai kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, mengenai sejarah perkembangannya untuk mendukung para pelaku UMKM. Kira-kira sebelum tahun 2013 ya, itu banyak sekali aspirasi dari masyarakat atau para pelaku UMKM yang mengatakan bahwasanya untuk menghitung pajak penghasilan itu cukup rumit ya, rumit, susah, ribet ya, karena harus mencari penghasilan netonya dulu. Penghasilan netonya kemudian baru dikalikan dengan tarif progresif ya, atau pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi atas dasar salah satu alasan atau pertimbangan tersebut, maka pemerintah menerbitkan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang pada intinya mengatur untuk wajib pajak yang mempunyai usaha yang omsetnya kurang atau tidak lebih 4,8 miliar diberikan kemudahan untuk menghitung pajak penghasilan, yaitu dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Nah, disinilah maka muncul istilah pertama kali dengan PPh Final UMKM gitu Mas. Berarti awal itu tahun 2013 ya Bapak? 2013, betul. Karena kerasan masyarakat UMKM yang mencari penghasilan itu rumit ya Bapak ya? Ya, untuk menghitungnya dikatakan cukup rumit bagi para pelaku UMKM. Oke Bapak, baik. Selanjutnya kan setahu saya itu tarif final UMKM itu 0,5%-nya Bapak. Kok bisa jadi dulunya 1% itu kenapa Pak jadinya 0,5% sekarang? Mungkin Bu Ella bisa coba. Mungkin Ibu boleh. Baik, kita lanjutkan ya. Pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini kan dengan tarif 1% tersebut ternyata dirasakan masih memberatkan wajib pajak UMKM. Nah,
maka dengan salah satu pertimbangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang intinya itu ada perubahan regulasi ya. Yang pertama, tarif PPh UMKM yang tadinya 1% turun menjadi 0,5%. Nah, terus perubahan regulasi yang kedua itu pengenaan PPh final tersebut memiliki jangka waktu ya. Nah, jangka waktunya nih untuk wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun pengenaan PPh-nya ya, pengenaan PPh finalnya. Terus untuk wajib pajak badan berbentuk CV atau koperasi dan firma gitu, jangka waktu pengenaannya berlaku selama 4 tahun. Dan bagi wajib pajak badan berbentuk PT, jangka waktu pengenaannya adalah 3 tahun. Jangka waktu pengenaan tersebut berlaku sejak tahun wajib pajak terdaftar atau tahun 2018 dalam hal wajib pajak terdaftar tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangka waktu pengenaan tersebut juga bisa dipersingkat apabila wajib pajak tersebut memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya nanti rekan saya Mas Asani ini akan menambahkan. Kenapa nggak semua aja sekalian? Ya jadi gini, namakan biar istirahat dulu. Ya, jadi gini, kalau kita ingat tahun 2021 ya, itu ada amandemen Undang-Undang Perpajakan. Nah, itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalamnya salah satunya mengatur ada muncul entitas subjek pajak baru, yaitu Badan Usaha Milik Desa ya atau PT Perorangan. Nah, kemudian di tahun 2022 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tersebut, sekaligus sebagai pengganti PP 23 tahun 2018 yang jelaskan tadi. Kemudian di PP 55 tahun 2022 itu mengatur sebagian tentang PPh final UMKM tadi. Nah, salah satunya itu ada menambah regulasi. Yang pertama tadi pengaturan terhadap entitas subjek pajak baru untuk BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa dan PT Perorangan. Nah, bisa dikenakan PPh final itu jangka waktunya 4 tahun sejak terdaftar atau sejak tahun pajak 2022 dalam hal terdaftarnya tahun 2022 atau sebelumnya ya. Kemudian ada pengaturan lagi, ini cukup dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM orang pribadi, yaitu adanya insentif kepada wajib pajak orang pribadi ya yang memiliki omset usaha atau peredaran usaha itu sampai dengan 500 juta setahun itu tidak dikenakan PPh final. Gitu. Lagi-lagi ini insentif bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku UMKM. Oke. Berarti cukup panjang ya Bapak ya, sejarah perjalanan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif untuk perlakuan khusus pada pelaku UMKM ya Pak ya. Lalu kebijakan pemerintah apa sih Pak atas PP final 0,5% untuk para UMKM masih berlanjut atau tidak Bapak? Karena kan tadi katanya akan segera berakhir tahun 2024. Itu gimana? Mungkin Ibu boleh tanggapannya. Baik, jadi begini ya, sebenarnya menurut asas keadilan ya, dan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa pajak penghasilan itu sendiri itu dihitung dari penghasilan neto dikalikan dengan tarif progresif tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Itu awalnya seperti itu ya. Nah, dan kembali seperti tadi dijelaskan sebelumnya bahwa dengan pertimbangan asas kemudahan maka terbitlah PP 46 2013 bagaimana telah diubah dengan PP 55 tahun 2022 bahwa wajib pajak itu untuk menghitung PPh-nya hanya cukup menghitung 0,5% dikalikan peredaran bruto usaha selama per bulannya gitu. Nah, samping itu juga ada jangka waktu pengenaan ya, ada 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun, tergantung dari jenis subjek pajaknya. Walaupun jangka waktu pengenaan itu bisa berubah lebih cepat misalnya dengan kondisi tertentu dari wajib pajak yang bersangkutan. Gitu. Namun di sisi lain nih penerapan PPh final UMKM juga dirasakan tidak mempunyai kurang adil gitu ya.
Nah, adilnya kenapa? Karena wajib pajak baik itu untung maupun rugi tetap dikenakan PPh final karena dasarnya adalah peredaran bruto. Maka tujuan dari peraturan pemerintah itu memberikan jangka waktu ya, diberikan jangka waktu itu agar wajib pajak baru, wajib pajak baru, terutama wajib pajak orang pribadi itu bisa belajar untuk lebih tertib dalam pengadministrasian, ya, bisa melakukan pencatatan atau pembukuannya, dan bisa juga belajar untuk menghitung PPh-nya sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Siap. Oke. Terima kasih banyak nih Bu. Berarti kawan-kawan pajak masih bingung kan nih cara menghitung atau kapan sih mulai tidak berlaku Bapak, baik dari PT, WPOP, koperasi firma ataupun civil. Boleh dikasih contohnya nggak sih Pak, simulasi kapan nggak berlakunya si tarif PPh 0,5% yang terbarunya, biar kawan-kawan pajak tidak bingung nih. Ya, tadi dijelaskan oleh Bu Ella kan itu ada jangka waktunya ya sesuai dengan PP 23 2018, kemudian diganti dengan PP 55 tahun 2022. Intinya pengenaan PP final ini ada jangka waktunya. Untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan 7 tahun ya, jangka waktu pengenanya 7 tahun, kemudian untuk PT itu selama 3 tahun, kemudian untuk CV, firma koperasi, BUMDes, PT perorangan itu jangka waktu selama 4 tahun. Sejak tahun terdaftar ya. Dalam hal terdaftarnya tahun 2018 dan sebelumnya, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun 2018. Makanya kita kasih contoh, tapi saya ingin konsen ke yang terdaftar tahun 2018 atau sebelumnya ya. Saya ingin konsen itu biar lebih mudah memahamkan. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar 2018 tahun sebelumnya, maka seperti PT ya, itu terakhir menggunakan PPh final UMKM ini adalah 3 tahun, berarti sejak 2018, 19, 20. Tahun 2020 adalah terakhir ya. Kemudian untuk seperti CV firma koperasi adalah 4 tahun. 4 tahunnya berarti sejak 2018, 19, 20, 21, 2021 terakhir. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun. Berarti kalau kita hitung 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tahun 2024 adalah terakhir. Nah, makanya di sini saya ingin lebih konsen lagi kepada wajib pajak orang pribadi ya, makanya kita dibuatkan momen khusus kita dalam bentuk podcast penyuluhan tidak langsung ini, sekaligus mengingatkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bahwasanya tahun ini adalah tahun 2004, tahun pajak 2004 adalah tahun terakhir dapat menggunakan PP final UMKM 0,5%. Karena di tahun 2025 sudah nggak bisa lagi, harus menggunakan ketentuan umum yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Begitu ya. Ini menjadi highlight khusus kepada para UMKM orang pribadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Berarti mungkin bagi kawan-kawan pajak yang masih menggunakan tarif PP final 0,5%, berarti tahun ini tahun terakhir ya Bapak? Betul, ketika tahun terakhir. Bayar lapor dan itunya Pak ya? Oke. Saja bagaimana nih, mungkin ke Ibu dulu ya Bu ya, bagaimana sih Bu cara perhitungan pajak tahun 2025 dan seterusnya? Kan mereka udah menggunakan tarif pasal 17 dan penghasilan tarif progresif ya Bu ya? Nah itu nanti perhitungannya kayak gimana tuh Bu? Ya, jadi begini ya. Untuk wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025 dan tahun-tahun seterusnya setelahnya gitu ya, maka menghitung pajak penghasilannya adalah dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, caranya kira-kira begini nih ya. Yang pertama, wajib pajak itu menghitung penghasilan netonya dari usaha berdasarkan pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah, kemudian menghitung penghasilan kena pajaknya dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP wajib pajak yang bersangkutan gitu ya. Nah, setelah itu kita menghitung setelah diketahui penghasilan kena pajaknya, maka untuk mengetahui pajaknya berapa gitu ya, nanti kita langsung kalikan itu penghasilan kena pajak tersebut dengan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, pajak penghasilan ini kita kenal dengan yang namanya PPh pasal 29 tahunan. Untuk PPh pasal 29 tahunan ini harus disetor oleh wajib pajak sebelum menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tersebut. Oke,
Oke. Berarti nanti itu caranya itu ketika udah tahun 2025 dan setelahnya itu kawan-kawan pajak hitung dulu penghasilan netonya ya Bu ya. kita ketahui penghasilan netonya berapa. Setelah tahu netonya berapa dikurangi PTKP. Nah, bagi yang belum tahu PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Oke. Setelah tahu PKP-nya ya Bu, jadi nanti Hasil kena PKP pajak. penghasilan kena pajak itu dikalikan tarif progresif pasal 17 gitu. Nah, yang jadi highlight saya gini Pak, kalau UMKM kan pencatatan itu hanya gampangnya aja tuh Pak, nggak sedetail dengan pembukuan. Betul. Nah itu cara sederhana nanti UMKM untuk menghitung penghasilan itu dari pencatatannya itu gimana Pak? Boleh diberikan contohnya biar kawan-kawan pajak dapat lebih paham. Ya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang tahun 2024 yang omsetnya kurang atau tidak lebih 4,8 miliar setahun, maka tahun pajak 2025 itu dapat menggunakan pencatatan ya. Nah, dan untuk menghitung penghasilan netonya itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya. Norma itu kayak besaran tertentu yang sudah ditetapkan ya, tentuannya itu bisa 20%, 30% ya. Kemudian agar wajib pajak orang pribadi tersebut bisa menggunakan pencatatan dan penggunaan norma tadi di tahun pajak 2025, maka wajib pajak bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ya, norma penghitungan penghasilan neto melalui akun DJP online. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting lagi dan menjadi perhatian kami mengingat kepada wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku UMKM ya. Jangan sampai telat ya untuk menyampaikan norma ini ya. Jadi tadi batas waktu penyampaiannya adalah batasnya penyampaian norma ini adalah paling lambat tanggal 31 Maret 2025 atau bersamaan dengan jatuh tempo pelaporan SPT tahunan. Nah, kalau sampai dengan batas waktu tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan norma, maka wajib pajak tersebut dianggap menggunakan pembukuan. Dan konsekuensinya untuk tahun pajak berikutnya 2006 dan seterusnya itu udah nggak bisa lagi pakai pencatatan dan norma. Makanya di sini sekaligus kami mengingatkan secara khusus paling lama adalah tanggal 31 Maret 2005 untuk menyampaikan pemberitahuan norma melalui akun DJP online masing-masing. Oke, siap. Terima kasih Bapak nih. Jadi intinya kawan pajak ketika nanti ingin menggunakan NPPN ya Pak ya, singkatannya. Teman-teman kawan pajak harus menyampaikan pemberitahuan normanya di akun masing-masing DJP online masing-masing. Oke. Kalau nggak menyampaikan ataupun telat, teman-teman ke depannya 2026 dan seterusnya itu pakainya pembukuan dianggap menggunakan pembukuan dan seterusnya nggak bisa balik lagi ke pencatatan pakai norma, udah nggak bisa lagi. Makanya menjadi hal yang penting. Betul ya. Siap. Baik, mungkin ke Ibu Ella lagi nih Bu. Bagaimana sih cara wajib pajak menyampaikan pemberitahuan normanya, dan untuk memperjelasnya boleh Ibu berikan contoh sedikit lah buat kawan-kawan pajak agar tadi kan disebutkan bahwa nanti termasuk itu perhitungan pasal 29 ya Bu ya, dengan norma itu ya. Nah itu boleh dikasih penjelasan dan contohnya Ibu. Jadi untuk menyampaikan pemberitahuan norma sebenarnya cukup mudah ya. Wajib pajak itu bisa masuk lewat akun DJP online wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian di situ ada menu konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Kita klik di situ wajib pajak ya. Terus nanti pilih pemberitahuan penggunaan NPPN. NPPN. Nah, nanti setelah itu keluar ya persetujuannya gitu otomatis secara sistem ya. Nah, berikutnya nih saya akan coba nih bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 29 ya. Boleh gitu ya Mas ya. Misalnya gini nih. Misalnya omset atau penjualan bruto dari Tuan X pada tahun 2025 itu adalah 2 miliar misalnya. 2 miliar. Nah, besaran normanya misalnya 20%. Nah, maka untuk penghasilan netonya kita hitung 20% dikalikan 2 miliar. Ketemulah angka 400 juta ya Mas ya. Ya, 400 juta. Nah, itu penghasilan netonya. Sekarang bagaimana menghitung penghasilan kena pajaknya? Nah, penghasilan kena pajaknya kita kurangi si penghasilan neto tersebut dengan PTKP si Tuan X. Nah, kita contoh di sini Tuan X-nya itu status PTKP-nya K3. Berarti K3 kan 72 juta ya Mas ya. Nah, kita kurangkan tuh penghasilan netonya 400 juta dikurangi 72 juta. Ketemulah angka 328 juta. Nah, ini kita ketemu dasar pengenaan pajak atau penghasilan pengenaan pajaknya ya. Selanjutnya kita menghitung PPh-nya berapa gitu. Nah, dari 328 juta itu kita kalikan dengan tarif progresif.
tarif yang terendah itu tarif 5% sampai dengan batasan penghasilan kena pajak 60 juta. Maka kita kalikan tuh tarif tersebut, 5% dikalikan 60 juta. 60 juta. Ketemu angka 3 juta ya Mas ya. Ya, Nah, 3 juta. berikutnya kita kan masih ada lebih PKP-an tuh ya, PKP Ya. masih banyak. Nah, kita masuk ke tarif progresif yang kedua, tarif 15%. Ya. Nah, kita batasin dulu batasnya, batas tarif progresif lapisan kedua itu sampai dengan 250 juta. Maka kita kurangkan 250 juta itu kita kurangkan dengan batas lapisan pertama, 60 juta. Ya. 250 juta kita kurangkan 60 juta ketemu angka 190 juta ya Mas ya. 190. Nah, nanti kita kalikan dengan tarif progresif tarif kedua 15% dikalikan 190 juta. Juta. Ketemu angka 28 juta 500. Ya. Nah, masih ada lebihan nih. 328 juta dikurangkan sampai dengan lapisan kedua Ya. kan 250. 250. Betul. 328 dikurangi 250 masih ada sisa 78 juta. 78. Ya. 78 juta kita kalikan dengan tarif progresif lapisan ketiga sebesar 25%. Ketemu angka 19.500. Jadi PPh pasal 29 yang terutang oleh Tuan X di tahun 2025 nanti Ya. sebesar 51 juta. Oke, itu sangat mudah dipahami ya Bu ya bagi teman-teman yang sudah paham mengenai apa itu tarif progresif ya Bu ya. Ya. Oke, selanjutnya beralih ke Pak Taslan ini Pak. Oke, berarti dengan kata lain Pak, jika wajib pajak orang pribadi pada tahun 2025 tahun depan dan setelahnya sudah menggunakan tarif umum pasal 17. Nah, itu tuh satu kali pembayaran PP pasal 29 saja atau bagaimana Bapak? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, baik kawan pajak, kasih Mas Teguh. Ya. Jadi kalau wajib pajaknya nanti sudah digunakan penggunaan tarif pasal 17 Undang Ya. PPh, itu kemungkinan besar ada dua pengenaan jenis pajak ya. Yang pertama PP pasal 29 tahunan dan PP pasal 25 angsuran ya. Tetapi untuk tahun pajak 2025 di tahun pertama ya, misalnya orang pribadi ya di tahun 2025 pakai tarif pasal 17 untuk pertama kali, Ya. maka angsuran PP pasal 25 tahun pertama adalah nol atau nihil karena dianggap sebagai wajib pajak baru. Oh. Ya, jadi cukup membayar PP pasal 29 tahunan saja yang disampaikan paling lama atau bersamaan dengan laporan SPT tahunan, berarti paling lama tanggal 31 Maret tahun 2026 itu lewat pembayaran PPh pasal 29. Ya, betul. Tetapi untuk tahun pajak 2026 dan seterusnya, nah ini maka kemungkinan besar ya ada tadi dikenakan PPh angsuran pasal 25 juga ya. Kalau 29 oke, jadi pengenaan ada pasal 25 dan pasal 29. Ya. Jadi untuk kalau menghitung PPh pasal 25-nya itu dari PPh yang masih harus dibayar menurut SPT tahun sebelumnya ya itu dibagi 12 ya atau 0,75% dikali peredaran bruto dalam hal wajib pajak memenuhi sebagai OPPT orang pribadi pengusaha tertentu. Mungkin detailnya akan kita jelaskan di lain waktu, ya. Oke. Nah, tapi jangan khawatir kawan pajak ya. Jadi angsuran pasal 25 ini bukan seperti pembayaran pajak dua kali, enggak ya. Ya. Tetapi ini pasal 25 adalah sebagai cicilan ya, sebagai cicilan angsuran atau kredit pajak yang tentunya ini akan mengurangin PPh pasal 29 tahunan ya. Misalnya pasal 29 tahunan setelah dihitung nih misalkan ada 10 juta tetapi sudah dicicil melalui angsuran pasal 25 misalkan selama 1 tahun 2024 ada 6 juta totalnya, maka 10 juta tadi dikurangkan dengan 6 juta, maka kawan pajak cukup membayar PPh pasal 29 kekurangannya adalah 4 juta tersebut ya. Jadi bukan pembayaran pajak double itu tidak, tetapi mengurangin karena sebagai angsuran atau cicilan. Ya. Baik. Itu sangat kompleks tapi memudahkan bagi kawan pajak ya Bapak ya. Insya Allah. Karena ada PPh pasal 25 angsuran sama nantinya bakal bisa dikurangin terhadap PPh pasal Ya, 29-nya. sebagai pengurang. Oke, udah di ujung waktu aja nih Pak. Tak kerasa banget waktu kita podcast Bintex kali Asik ini. sebetulnya ya. Asik ya, membahas UMKM itu sebenarnya asik Bapak. Betul. Karena di kami juga sering banget UMKM itu datang Pak. Iya. Mengenai laporan keuangannya, pajaknya, itu sangat kami juga sangat interest Pak. Betul. Interesting banget. Ya, kita terhadap lihat juga hal begitu tersebut. perkembangan di medsos tech center ya. Alhamdulillah. Selalu tiap harinya ada tamu UMKM terus gitu. Iya, aduh. Banyak ini Pak silaturahminya juga. Ya. Mungkin Bapak dari Bapak dulu deh atau mau dari Ibu dulu Bu. Closing statement
Oh, diwakili. Boleh Bapak. Ya, jadi- soal dapatnya Bapak. Ya baik, makasih Mas Tugu. Baik, kawan Siap. pajak melalui kesempatan yang bagus ini ya. Kami selaku penyuluh pajak izin mengingatkan untuk kawan pajak semua, terutama orang wajib pajak orang pribadi, Ya. bahwasanya tahun pajak 2024 adalah tahun terakhir pengenaan PP final UMKM 0,5% ya, karena tahun 2025 sudah nggak bisa lagi Ya. pakai 0,5%. Dan yang lebih penting juga, jangan lupa kawan pajak ya, kawan pajak orang pribadi untuk menyampaikan pemberitahuan NPPN tadi, NPPN, norma hitungan. pemberitahuan pemberitahuan penggunaan NPPN, Ya. norma penghitungan penghasilan neto Neto. melalui akun DJP online paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Sekali lagi, penyampaian NPPN, norma penghitungan pemberitahuan penggunaan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto disampaikan lewat akun DJP online, akun wajib pajak masing-masing paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Nah, dengan menggunakan norma tentunya wajib pajak akan jauh lebih mudah ya, akan jauh lebih mudah untuk menghitung penghasilan itu karena pakai persentase saja tadi Ya, kan. betul. Kemudian tentu juga lebih mudah untuk menghitung PPh pasal 29 Sembilannya. tahunannya. Demikian. Oke, sangat luar biasa sekali nih penyampaian dari kedua narasumber kita. Mungkin kawan-kawan pajak ketika nanti pengen nyampaikan normanya, Bapak bisa langsung ke kami ataupun dibantu ya Pak ya. akun Boleh DJP-nya datang ke masing- Helpdesk KPP, Helpdesk Peraturan KPP. Nomor 2 boleh, itu Siap, mudah. siap. Oke. Saya yakin teman kontak center juga sangat bisa karena memang sangat mudah. Iya, oke, siap. Mungkin sekian podcast Bintes kali ini. Jangan lupa teman-teman share, like, comment, and subscribe IG, YouTube Tax Center UGJ dan KPP Kami 2 ya Pak untuk lebih mengetahui seputar perpajakan info terupdate-nya. Oke, sekian dari podcast Bintes kali ini. Saya Teguh Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.